Nasari biasa duduk di kursi Senayan, kita kali ini akan menempatkan dalam kursi kegegeran. Pertanyaan pertama. Anggapan Teh Desi Ratnasari soal wanita yang mencari pasangan yang jauh lebih mapan. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Boleh. Boleh dong. Harus dong, wajib dong. Pilihan. Betul, itu pilihan wajar. Kalau ngapain hidup di dunia susah? Berarti, Betul. Di akhirat belum tentu juga masuk surga kan? Jadi ya udah kita juga harus happy di sini. Lagian kalau positifnya mikir kalau yang mapan kan bisa berbagi kebaikan buat yang lain. Iya. Berarti kalau ada pilihan, Teh Desi akan memilih Yang mapan, karena tanpa dia aja saya sudah mapan, alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah, maaf. pertanyaan yang kedua. Sebutkan inisial pria terakhir yang pernah mendekati Desi Ratnasari. Oh my God. Ada itu boleh nggak disampaikan nggak usah? Boleh. Boleh, harus disebut. Gak usah lah, kepedean. Oh iya, dia kepedean nanti ya. Oh enggak, yang itu aja, yang baik-baik itu. Yang jadi baik-baik aja temannya. lah. D. D. Oke, inisial D. Profesinya? Wira usaha. Oh, wirausaha. Ya, oke. Baik, pertanyaan terakhir. Nasar. Ya. Ta. Tanggapan Desi Ratnasari jika Nashwa lebih memilih menikah muda dibanding melanjutkan kuliah S2. Saya akan support karena itu bagian dari ibadah. Berarti dia sudah siap untuk bertanggung jawab. Karena S2 juga perlu tanggung jawab gitu. Jadi oke, yang mana aja yang duluan. Setelah nikah bisa untuk dilanjutin. Yes. Oke, Teteh, terima kasih. Sama-sama. Desi Ratnasari di kursi kegegeran. Baik, akhirnya ya, nggak seorang geger. aktris senior yang begitu humble. Dan kita juga punya aktris senior lainnya akan kita hadirkan di pagi-pagi ambiar. Dia keturunan Belanda Sunda. Kali ini datang tidak sendirian, biasanya selalu sendiri, kali ini bersama dengan putra tercinta. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ada Tante Mer, Meriam Belina dan juga Nigel Philo. Tante Mer, good morning. Selamat pagi. Selalu tampil stunning awet muda. Thank you. Nigel, kita panggilnya Nigel ya. Nigel ini anak kedua ya. Anak bungsu dari dua bersaudara. Nigel usianya berapa sekarang? 28. 28 tahun. Nigel dan Tante Mer, kami semua di sini ucapkan. Terima kasih. Nigel, satu kata yang bisa menggambarkan mama kamu. Mama kamu itu seperti apa? Satu kata. Independent. Independen. Apa itu independen? Pagi-pagi sabar, gak usah pakai Apa itu independen? Sudah lelah? Bisa di rumah mendingan di rumah. Sama. Wanita-wanita independen. Wanita independen ya, alpha woman sudah capek untuk menjadi wanita independen. Ya, kita akan lihat bagaimana kedekatan antara Tante Mer dan juga Nigel putranya. Iya, ini dia. Silakan. Philo. Kenapa sih Tante Mer? Oh ya Allah. Tante Mer ini adalah aktris favorit Bayangin kalau aku banget. Iya benar, favorit kita Semua karakter Bisa masuk. luar biasa. Nigel. Aku perawanin dia film pertama. Aku perawanin dia film pertama. Ya. Enggak, maksudnya aku pertama kali main sinetron bareng tuh sama Tante Mer. Nigel, ngelihat mama kamu yang begitu ekspresif tuh gimana sih punya mama seperti Tante Mer ini? Awas nih kalau jangan Jujur asik sih. Cuman emang kalau ekspresif kan semua emosi ya, jadi marahnya pun sangat ekspresif juga. Marahnya sangat ekspresif. Ya, tapi mungkin dulu kan, sekarang baik-baik lah sekarang mah. Oke. Pernah marah ekspresif apa? Semeledak apa mama kamu dulu waktu pernah marah? Mungkin kalau misalkan meledak-meledak nggak yang gimana-gimana banget sih, cuman lebih ke mungkin volume sama ini kali ya. Nadanya Ya. Tapi kalau aku udah marah banget, aku diem. Ya itu. Nah itu. Kalau ngoceh masih biasa. Masih mereka masih nyawa. Maksudnya Tapi nada- kalau begitu udah diem, udah pada bingung. Tapi kalau lagi ngedumel, Kalau diem tuh. suaranya tinggi gitu. Ya lumayan. Lumayan. Kayak gimana contohnya? Ya kayak di sinetron aja ya. Tapi Nigel, kamu sedekat apa sih sama?
deket banget sih ya, Mah. Kita deket banget sih. Ya gimana dari kecil kan bareng mama terus, hampir semua aktivitas, semua adventure saya kita jalanin bareng-bareng. Curhat gitu ya tentang percintaan juga ke mama. Ya. Always, yes. Soalnya di rumah memang, ya walaupun I'm their mother gitu, tapi kita bersahabat. Jadi cerita apapun sama siapa, sama temen, ya kan, pasti sama mamanya. Walaupun misalnya mereka melakukan suatu kesalahan atau apa, mereka pasti akan cerita juga sama aku. Walaupun di antara ada sedikit nasihat, marah dikit, tapi ya cerita kita kan nggak begitu. Oh, jadi seterbuka itu ya antara tante Mer sama anak ya. Dan kita juga mau kasih lihat yang satu ini, bener nggak sih Nigel sama Abel kakaknya benar-benar posesif sama mamanya? Jadi single mom dengan 2 anak, Meriam Bellina akui anak-anaknya posesif. Tante Mer, seposesif apa sih Nigel dan juga Abel? Mereka selalu tanya, mereka tahu banget kebiasaan aku. Udah gitu, ya kalau ada yang deket-deket juga screening dulu semuanya. Ya harus lah. Sama ya? Screeningnya gimana? Nggak, screeningnya gimana? Screening, ya selalu kata-kata yang keluar, you always pick the bad ones. Oh wow, selalu memilih yang salah maksudnya. Oh my God. Yes, you always pick the bad ones. Mom, you have bad taste in men. Kenapa Nigel kamu sampai bisa mengeluarkan you always pick the bad guys? Artinya kamu selalu memilih, mama selalu memilih yang kurang tepat untuk mama. Emang yang kurang tepat yang selama ini dekat dengan mama itu seperti apa di mata kamu? Karena sejujurnya mama kan tipe orangnya kalau misalkan sayang kan all out banget ya. Bener-bener diurusin lah segala macem, maksudnya all out lah ibaratnya. Ya kalau misalkan kita sebagai anaknya nggak ngelihat 2 arah kan agak ikut sakit hati ya gitu loh. So itu yang beberapa kali terjadi, mama kamu memberikan lebih tapi menerima kurang gitu? Yes. Gimana Mah? Yes. Tapi kalau Tante Mernya sendiri, kalau anak-anaknya merasa Tante Mer ketika dekat dengan seseorang, anak-anak merasa Tante Mer memberi lebih kepada pria tersebut, tapi Tante Mer dirasa menerima kurang dari pria tersebut. Apakah menyadari hal itu, tapi apakah tidak sama sekali dan baru ingat, baru menyadari setelah anak-anak ngomong? Menyadari sih menyadari, tapi that's how I am gitu loh. Love is love ya? Bukan love is love. Misalnya kalau memang love comes from respect ya, gitu loh. Jadi aku respect banget terhadap hubungan itu dan ya I give everything gitu loh. Agak nggak tahu, mungkin salah ya. My mom sama my brother juga selalu bilang, kamu actingnya bagus banget, you're a very good actress. Tapi ada satu yang kamu sangat jelek, kamu selalu merusak laki-laki katanya. Hah? Selalu? Merusak laki-laki. Kenapa Tante Mer dibilang merusak laki-laki? Ya karena memberi lebih, terlalu berlebihan, gitu jadi manja gitu. Jadi sementara yang menerima itu tidak bisa menghargai, and ya Malah take advantage, which is stupid sebenarnya. Cuman ya begitulah. Bucin kalau istilahnya zaman sekarang. Bucin sih bukan bucin ya Gel? Iya. Ya bucin. Masa bucin? Baik aja, baik. Kurang baik ya. Kita mau kasih lihat, ini ada satu pendapat dari putra tercinta untuk Tante Mer. Nigel merasa Meriam Bellina tak butuh pendamping. Sama dong. Kenapa Nigel? Kan mama juga berhak untuk bahagia. Iya. Bahagia kan nggak harus pendamping. Sorry. Mungkin mau. Bener. Hah, Desi. Bahagia tidak butuh pendamping, Buat tapi aku pendamping bisa melengkapi kebahagiaan. Tapi silakan Nigel jawab. Gimana ya, mungkin konteksnya mungkin bukan pendamping, bukan bahagia kali ya, maksudnya kayak lebih ke yang tadi aku bilang mama kan independen banget nih gitu. Karena mama independen banget ya, unless dapet orang yang emang bener-bener bisa sayang sama mama, ya mending gak usah sama pendamping gitu. So, menurut kamu mama butuh pendamping atau enggak sekarang ini? In a way iya, cuman maksudnya bukan as long as bisa 100% kayak mama juga lah gitu, biar baik juga. As long as bisa 100% kayak aku. Mana ada. Jomblo forever deh. Ada trauma nggak sih ketika memberi lebih tapi merasa Very basic. What's wrong with you? Hey, what's wrong with her? What's wrong with you? Like you, mommy.
Tapi Tante Mer ada rasa trauma nggak sih untuk menjalin hubungan ketika selalu merasa memberi lebih gitu? Trauma mungkin bukan trauma ya, tapi lebih ke ilfeel ya. Jadi ada disrespect gitu loh. Jadi ada Ya udahlah, angkat sedekah lah Mami. Astagfirullah. Iya gitu. Sedekah cinta ya. Sedekah cinta, astagfirullah. Daripada wasting time, ya udah mendingan pakai buat yang lain-lain, malahan merusak energi kita kan kalau kayak gitu. Tapi apa ya, kesempurnaan ini buat Tante Mer sama Teh Desi gitu. Kesempurnaan untuk melihat orang lain, yaitu pasangan atau laki-laki itu di mana gitu standarnya. Karena kan Teh Desi tadi bilang bahwa melihat adik-adik saja harus berdamai dengan keadaan dan pribadi mereka sehingga bisa menerima mereka sebagai bagaimanapun juga itu kan manusia lain. Nah, bagaimana bisa melihat pasangan atau orang lain yang mendekati bahwa ketidaksempurnaan atau itu nggak bisa standar kita kan? Mungkin karena udah terlalu lama sendiri ya, jadi mungkin lebih egois. Egois karena jadi selfish because tolerance is not it cannot be an issue gitu loh. Gitu ya kan. Jadi ya aku sih ngelihatnya bagaimana orang itu memperlakukan orang lain aja sih sebenarnya. How they treat others gitu. Kita bisa lihat itu standar nomor satu. Maybe dia adalah orang baik gitu. Oke. Najel, tapi Mama selalu kenalin pria yang lagi deket sama Mama ke kamu nggak sih? Atau kalau udah serius baru dikenalin? Atau cuma cerita aja? Cerita, pasti cerita. Kalau kenalin mungkin nggak selalu kali ya. Maksudnya kayak... Nggak selalu karena ya never mind lah gitu. Ya, some ada yang nggak perlu dikenalin gitu. Karena cuma lewat doang ya. Oh, parkir nggak jadi gitu kan. Transit doang ya. Aku juga baru mau gini setengah jalan turun lagi. Ya, tapi cerita sih pasti cerita sih. Sekarang tuh Tante Mer tinggal sama siapa aja sih di rumah? Sama anak-anak. Nah itu anak-anak selalu bilang, we're not going out of the house until you have someone. So, oke, jadi anak-anak gak mau keluar dari rumah sampai Tante Mer punya pasangan. Kalau nanti Nigel dan juga Abel menikah, apakah akan tinggal bersama dengan istri di rumah? No! Oh, that's a strong statement ya. No, jadi mereka harus keluar dari rumah? No two captains in the house. Harus keluar dari rumah? Kapten cuma satu di rumah, saya. Apakah masalah bagi Tante Mer nanti pada akhirnya harus sendiri misal di rumah ketika anak-anak sudah menikah? It's no problem ya, kayaknya kesendirian itu agak-agak dibuat-buat ya. It's terlalu overrated deh kayaknya. Ya, how can you be alone in a world full of people, world full of everything gitu. Wow. Yes, that is amazing. Karena kesendirian hanyalah mindset ya. Ya, betul. Ini mau baper itu mah. Iya, jangan ikutin perasaan terus. Padahal kan masih banyak orang-orang ya. Ingat itu Kak Karen. Lagian kita juga tidak bisa bertumpu kebahagiaan kita kepada orang lain. Agree. Apalagi kebahagiaan Tante Mer sekarang ini lagi suka yang satu ini nih, kita mau kasih lihat ya. Masih energik jelang usia 60 tahun. Meriam Bellina akui sering naik gunung. Dengar-dengar terakhir naik Gunung Putri sama Gunung Agung ya? Enggak, terakhir naik Sumbing. Gunung Sumbing. Wow, sampai summit. Yes, webbing. Oh wow. No, it's bener-bener terapi yang sangat aku nikmatin banget gitu loh. Iya. Jadi kalau nggak naik gunung tuh kayaknya gimana gitu. Tante Mer udah berapa kali naik gunung atau gunung apa aja yang sudah pernah didaki? Triple S sudah. Triple S, Semeru. Semeru kan masih tutup. Oh masih tutup ya, oke. Bisa. Jadi Sumbing, Slamet, Sindoro. Oke. Gunung Gede juga udah. Pengennya ke Merbabu tapi masih banyak hujan jadi belum bisa. Sayang di daerah Sukabumi aja belum ke Gunung Gede. Nah Gunung Gede, pas Gunung Gede tuh besok kan pagi-paginya tuh langsung gempa. Jadi I was the last one to... So next pengen ke gunung apa lagi? Pengen ke Merbabu dan Rinjani. Sama siapa biasanya naik gunung? Biasanya sama sahabat pendakianku namanya Esa. Cuma berdua atau ada? Kadang-kadang kita berdua, we make friends up there. Dan juga join sama yang lain. Kita bikin teman di atas gitu loh. Jadi ya. Oke, apa yang ditemukan ketika naik gunung? Karena biasanya selalu menemukan pemikiran atau satu kedamaian. Bukan pemikirannya, tapi lebih merasa sensasi yang beda gitu ya, merasa diriku sombong banget gitu loh, diriku kok kecil banget gitu loh. There's nothing to be so
nggak ada yang bisa disombongin, you're nothing gitu loh kalau ke gunung. Dan juga melatih kesabaran, because I am so very anger management. Shut up. We're not talking about that karena udah kelihatan Pak harus kita bahas ya. Tapi Tante Mer, kali ini kita juga akan memberikan pertanyaan lainnya bagi seorang Tante Mer. Tolong dijawab dengan penuh kejujuran tanpa emosi dalam kursi kegegeran. Tante Mer, kursi kegegeran, jawab pertanyaan kami. Sebutkan cowok terakhir yang pernah dekat dengan Mami. Apa? Nama atau apa? Ya boleh nama. Inisial dan juga profesi barangkali. Q. Inisial Q. Profesinya. Q-nya? Profesinya Q juga. Karena nggak ada. Jangan Memang terakhir dekat berapa bulan atau berapa tahun yang lalu dengan pria? Sudahlah, kalau yang udah lewat-lewat gak usah diomongin. Next question. Oke, next question. Lebih dari 2 tahun berarti ya? Oke. Next question. Next question. Kalau nggak jadi otak saya. Ya, pertanyaan yang kedua. Siapa rekan sesama aktris senior yang pernah membuat sakit hati? Kayaknya nggak ada, kayaknya yang bikin sakit hati saya deh. Maaf ya. Berarti nggak ada nih Tante Mer? Nggak ada, tapi Tante Mer pernah nggak ada yang komplain Tante Mer kok gitu banget sih sama gue gitu? Enggak sih, semua soalnya ya kita mesti ngerangkul semua yang untuk bikin suasana syuting bagus. Kalau nggak ya gimana ya kan? Betul, jadi nggak ada sama sekali ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kebohongan terbesar apa yang pernah dilakukan Meriam Bellina kedua anak tercinta demi kebaikan? Bener-bener jadi mama lokasi. Kebohongan itu dilarangnya di rumah ya. Jadi kalau aku bohong, ntar anak-anakku juga bohong. Jadi no bohong. Jadi nggak ada bohong ya, semuanya langsung. No lie. Semua dikomunikasikan dengan jujur dan terbuka. Yes. Wow, bagus. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada kebohongan. Terima kasih banyak Tante Mer sudah duduk di kursi kegegeran. Kita akan kembali sesaat lagi. Siapakah bintang tamu yang akan hadir hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.